Bab 2901, Sulinger yang sombong. Kaisar Suyong datang di depan Ye Bufan, tersenyum dan sangat sopan. Sikapnya jauh lebih baik daripada terakhir kali, dan dia bahkan mengubah sapaannya menjadi adik laki-laki. Perlu kalian ketahui bahwa melihat seluruh benua Kunlun, Ye Bufan jelas merupakan orang pertama di usia 20-an yang bisa dipanggil adik oleh pemimpin sekte Suantian. Zhang Qiaochu mengikuti di belakang. Dia tidak memenuhi syarat untuk melangkah maju dan menyapa dalam situasi ini, jadi dia berdiri di belakang Kaisar Suyong dan mengangguk memberi salam sambil tersenyum. Salam, Guru Su. Ye Bufan juga sangat sopan kepada Kaisar Suyong. Kakak Ye, kamu terlalu sopan. Kali ini, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Melihatnya mengucapkan terima kasih berulang kali, Yu Buzu merasa sedikit bingung. Meskipun sikapnya terhadap Ye Bufan juga sangat sopan, namun sikapnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sikap Kaisar Suyong. Tuan Su, apakah ada sesuatu yang terjadi yang tidak saya ketahui? Saudara Yu, kamu benar-benar tidak tahu. Kali ini, Saudara Ye telah banyak membantu sekte Suantianku. Suyong Huang sangat bersemangat dan menarik Zhang Qiaochu di belakangnya. Muridku ini tidak terlalu menjanjikan sebelumnya. Dia telah terjebak di tahap tengah kesengsaraan selama bertahun-tahun. Namun kali ini, dengan bantuan Saudara Ye, dia telah mencapai tahap akhir kesengsaraan dalam satu gerakan. Tidak akan lama lagi sebelum aku dapat mengundurkan diri dari posisi guru sekte dan berkonsentrasi untuk memahami Dao yang agung. Dia sangat gembira saat mengatakan ini dan tertawa lagi. Orang yang paling memahami perasaan Kaisar Suyong adalah Yu Buzu. Pada saat itu, dia mula-mula terkejut, kemudian dipenuhi rasa cemburu. Hal terpenting bagi sebuah sekte adalah masa depan, dan hanya sedikit orang seperti Zhang Qiaochu yang dapat mencapai tahap akhir kesengsaraan sebelum usia 200 tahun. Sebagai kepala istana Taiksu, dia juga berpikir untuk meringankan beban di pundaknya dan fokus pada latihan serta mengejar jalan agung. Sayang sekali tidak ada penggantinya. Saat ini belum ada calon yang cocok di kalangan generasi muda untuk menjadi pemimpin sekte. Dan sekarang Kaisar Suyong memilikinya, dia merasa sangat cemburu. Karena alasan inilah dia sangat memahami reaksi sekte Suantian. Dalam situasi ini, tidak ada rasa terima kasih yang berlebihan. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kemampuan Ye Bufan. Dia mampu meningkatkan seseorang yang berada pada tahap tengah kesengsaraan ke tahap akhir. Keterampilan medis macam apa yang dapat mencapai hal ini? Setelah sadar kembali, dia meraih lengan baju Ye Bufan. Dokter Ye, Anda tidak boleh terlalu memihak. Ayah saya juga memiliki murid dengan bakat yang lumayan. Mengapa Anda tidak membantunya berkembang? Yah, sebenarnya, aku tidak banyak membantu. Itu terutama karena kakak Zhang telah mengumpulkan banyak pengalaman dan telah mencapai ambang terobosan. Aku hanya mengambil kesempatan untuk membantunya. Ye Bufan tidak cukup bodoh untuk membantu sembarang orang yang ditemuinya. Meskipun dia memiliki hubungan baik dengan istana Taiksu, itu saja. Dia tidak berutang budi pada mereka. Meskipun dia mempunyai banyak pil di tangannya, pil-pil itu akan berkurang satu jika dia menggunakan satu. Lagi pula, ada banyak sanak saudara dan sahabat di bumi yang menunggunya, dan dia tidak bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan dari mereka. Sebelumnya, saya membantu banyak orang meningkatkan kultivasi mereka untuk menyelamatkan Xiao Ye, tetapi sekarang hal itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Aduh, sayang sekali, Yu Buzu mendesah. Sebagai kepala sekte, dia tentu bisa memahami poin-poin utama ini. Apa yang disebut akumulasi kekuatan untuk ledakan energi tiba-tiba semuanya adalah alasan. Bagi para kultivator yang telah mencapai masa kesengsaraan, mereka semua akan berada pada tahap ini selama puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, namun ada juga yang tidak dapat melewati ambang batas ini sepanjang hidupnya. Tetapi hanya karena dia dapat melihatnya dengan jelas tidak berarti orang lain juga dapat memahaminya. Pada saat ini, wanita berpakaian merah di belakang Suyong Huang mendengus dingin. Sudah lama kukatakan bahwa terobosan itu adalah berkat kakak senior Zhang sendiri. Apa hubungannya dengan orang ini? Kakek sama sekali tidak perlu berterima kasih. Bahkan tanpa dia, kakak senior masih bisa mencapai tahap akhir kesengsaraan.
Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir segera menjadi tenang. Su Lingsuang melotot tajam ke arah wanita berbaju merah itu. Dia berada di sampingnya dan melihat semua yang terjadi sebelumnya dengan jelas. Jika bukan karena Ye Bufan, Zhang Qiaochu mungkin tidak akan mampu menembus level ini bahkan hingga 100 tahun lagi. Namun, karena suaminya tidak mengatakan apa-apa, dia tidak dapat mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Dia hanya dapat menahan rasa tidak puasnya di dalam hatinya. Kamu bikin onar dan gak punya aturan. Wajah Kaisar Suyong langsung menjadi gelap. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Dr. Ye? Kemudian dia berkata dengan nada meminta maaf, Dr. Ye, ini adalah cucu perempuan saya, Su Linger. Mohon maaf atas ketidaktahuan anak ini. Setelah itu, dia berteriak lagi, apa yang kamu tunggu? Cepat minta maaf. Melihat kakeknya benar-benar marah, Su Linger cemberut, maafkan aku. Meskipun dia berkata demikian, matanya penuh dengan ketidakpuasan. Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan wanita kecil ini dan melambaikan tangannya, Nona Su Linger benar, pujian itu milik saudara Zhang dan tidak ada hubungannya denganku. Saudara Ye masih murah hati. Su Yonghuang berkata sambil tersenyum, gadis ini sudah kumanja sejak dia masih kecil, dan dia akan mudah mendapat masalah. Aku akan meminta kakak Ye untuk menjaganya untukku di masa depan. Ye Bufan tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Dia tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap wanita manja seperti itu, tetapi dia tidak bisa menolaknya di depan Kaisar Suyong. Yu Buzu diam-diam tertawa dalam hatinya, karena dia secara alami dapat melihat apa yang sedang direncanakan oleh pemimpin Sekte Suantian. Dia ingin merekrutnya sebagai menantunya, tetapi sayangnya cucunya yang keras kepala dan berubah-ubah tidak cukup ambisius untuk menarik perhatian Dr. Ye. Tidakkah kamu memperhatikan wanita-wanita di sekitarnya? Semuanya lebih baik dari Su Linger. Kaisar Suyong jelas tidak bersedia menerima ini. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, beberapa orang tiba-tiba berlari kencang dari kejauhan. Pemimpinnya adalah seorang biarawati tahu wanita setengah baya, mengenakan jubah linen dan memiliki wajah cantik. Walaupun wajahnya tampak damai, dia memancarkan tekanan kuat yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Orang ini tidak lain adalah pemimpin King Mengzai, biarawati Tao Jiushen, dan di belakangnya ada Wen Susu dan Gong Junyi. Melihat Ye Bufan dari jauh, cahaya terang melintas di mata Wen Susu, sementara wajah Gong Junyi penuh dengan rasa hormat. Jiushen memberi salam kepada dua master sekte. Biarawati Tao Jiushen dan Yu Buzu mengangguk sedikit, lalu pandangan mereka tertuju pada Ye Bufan. Apakah ini Dr. Peri Ye? Halo, senior. Ye Bufan bisa menebak identitas biarawati Tao di depannya dari Wen Susu dan Gong Junyi, jadi dia melangkah maju dan memberi hormat. Saya tidak layak menerima hadiah dari Dr. Ye. Biarawati Tao Jiushen memiliki status bangsawan dan dikagumi ribuan orang pada hari kerja, tetapi dia dengan cepat membalas hormat Ye Bufan. Yu Buzu terkejut. Mampu membuat pemimpin King Mengzai memberi hormat padanya adalah perlakuan yang tidak pernah diterimanya maupun Su Yonghuang. Kemudian dia teringat sesuatu, tatapannya tertuju pada Wen Susu dan Gong Junyi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata mereka berdua berada di tahap akhir kesengsaraan. Mereka berdua adalah sekte suci di benua Kunlun dan saling mengenal murid inti masing-masing dengan sangat baik. Meskipun Wen Susu selalu dikenal sebagai seorang jenius, dia masih muda dan kultivasinya hanya pada tahap awal kesengsaraan. Dan hanya dalam beberapa tahun yang singkat ini, ia secara tak terduga telah mencapai tahap akhir kesengsaraan. Kecepatan perbaikan yang demikian cepat tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya kesempatan. Hal yang sama berlaku untuk Gong Junyi. Mampu mencapai tahap tengah kesengsaraan dalam usia 200 tahun sudah merupakan seorang jenius di antara para jenius. Sekarang dia benar-benar memasuki tahap akhir dengan satu gerakan cepat. Dengan peningkatan kemampuan kedua orang itu dan penampilan biarawati Tao Jiushen, meskipun dia lamban dalam berpikir, dia dapat memahami alasannya, dan perasaan masam tiba-tiba muncul dalam hatinya. Bab 2902, tanyakan padanya apakah dia berani mengakuinya. Benar saja, setelah biarawati Tao Jiushen membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya,
Dia berkata, kali ini, Junyi dan Susu telah mampu membuat kemajuan yang luar biasa berkat dukungan dari Dr. Ye. Seluruh King Mengzai berterima kasih. Ye Bufan tersenyum tipis, Tuan, Anda terlalu sopan. Peningkatan keduanya hanyalah hasil akumulasi jangka panjang. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia membantu mereka berdua meningkatkan kultivasi mereka hanya untuk melawan Sekte Darah Suci. Mengenai ketenaran dan kekayaan, dia sama sekali tidak peduli dan tidak ingin mengambil pujiannya. Saya sungguh mengagumi keluasan pikiran Dr. Ye. Perkataan biarawati Tao Jiushen datang sepenuhnya dari hati. Sebagai kepala sekte, dia mengetahui kondisi kultivasi para pengikutnya. Tentu saja, saya tidak akan mengubah pendapat saya hanya karena beberapa kata-kata yang merendahkan diri sendiri. Yu Buzu sangat cemburu. Jika dia tahu bahwa mengikuti Ye Bufan akan membawa manfaat besar, dia akan mengirim beberapa murid intinya keluar. Dia tidak harus menyaksikan tanpa daya ketika dua sekte lainnya mengambil keuntungan sementara dia tidak memperoleh apapun. Biarawati Tao Jiushen berkata lagi, ngomong-ngomong, tindakan Dr. Ye menghancurkan Sekte Darah Suci kali ini benar-benar merupakan jasa besar bagi benua Kunlun kita, dan itu membuatku semakin mengaguminya. Kaisar Suyong melanjutkan, benar sekali, Sekte Darah Suci merupakan ancaman besar bagi benua Kunlun kita. Alasan kita tidak sepenuhnya memusnahkannya saat itu adalah karena metode Dr. Ye. Su Ling'er awalnya memiliki suasana hati seperti gadis kecil. Dia selalu menyukai Zhang Qiaochu, dan selalu percaya bahwa kekasihnya adalah yang terbaik. Dia tidak tega melihat pusat perhatian dicuri oleh pemuda di depannya. Itulah sebabnya dia bereaksi seperti itu sebelumnya. Sekarang melihat bahwa para pemimpin tiga sekte utama semuanya mengaguminya, dia menjadi semakin tidak puas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lagi. Sekte Darah Suci dihancurkan oleh kakak seniorku Qiaochu. Apa hubungannya dengan dia? Dia hanya seorang kultivator Mahayana. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Sekte Darah Suci? Diam. Kaisar Suyong menjadi semakin marah ketika melihat cucunya sangat kecewa padanya dan tidak mengerti sama sekali niatnya. Awalnya, aku ingin dia menghubungi Dr. Ye dan memperoleh kesan baik tentangnya. Akan lebih baik jika aku bisa membawanya ke dalam keluarga sebagai menantuku. Namun gadis ini menyinggung banyak orang satu persatu tanpa mengetahui keseriusan masalahnya, sehingga membuatnya sangat kecewa. Namun, Ye Bufan tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Pada saat ini, suara permintaan maaf Zhang Qiaochu terdengar di telinganya. Dr. Ye, saya benar-benar minta maaf. Demi menjaga beberapa rahasia Anda, beberapa hal tidak pantas untuk dikatakan di depan umum. Saya minta maaf karena telah menyebabkan beberapa kesalahpahaman pada adik perempuan saya. Hal ini memang benar adanya. Setelah Ye Bufan pergi, Wen Susu dan yang lainnya mengadakan pertemuan kecil. Saya merasa Ye Bufan memiliki terlalu banyak rahasia, dan jika rahasia itu dipublikasikan mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena alasan inilah semua orang berbicara dengan satu suara dan tidak mengungkapkan seluruh kebenaran setelah kembali ke sekte mereka, tetapi hanya memberikan ringkasan singkat. Untuk hal semacam ini, orang seperti Su Yonghuang akan tahu kepentingan yang terlibat begitu dia mendengarnya. Tetapi Su Ling'er, yang baru mulai jatuh cinta, tidak memiliki kemampuan ini. Menurutnya, lelaki yang dicintainya itu rendah hati, maka ia melimpahkan semua pujian kepada lelaki menyebalkan itu. Ditambah dengan pujian Kaisar Su Yong yang tiada henti, dia menjadi semakin tidak puas. Karena alasan inilah dia dipenuhi dengan permusuhan saat pertama kali melihat Ye Bufan, mengira bahwa pria menyebalkan ini telah mencuri penghargaan dan kejayaan orang yang dicintainya. Ye Bufan tersenyum tipis dan melambai pada Zhang Qiaochu untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak mempedulikannya, tapi Wen Susu sangat tidak puas. Kini rasa hormat dan kekagumannya pada Ye Bufan sudah mencapai puncaknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menghujatnya sedikit pun. Lagi pula, itulah faktanya. Wen Susu tersenyum dingin, lelucon apa ini? Kakak seniormu telah menghancurkan Sekte Darah Suci, apakah menurutmu dia berani mengakuinya? Apa yang perlu ditakutkan? Kamu hanya iri pada kakak seniorku Qiaochu. Su Ling'er merasa harga dirinya tersinggung,
dan dia menjadi semakin marah, bahkan mengabaikan peringatan Su Yonghuang. Dia berbalik dan menatap Zhang Qiaochu, saudaraku, katakan kepada mereka bahwa kaulah yang menghancurkan sekte darah suci. Bagaimana mungkin seorang yang tidak berguna di zaman Mahayana dapat dibandingkan denganmu? Meskipun dia sudah menjelaskannya, Zhang Qiaochu masih merasa lebih malu, dengan keringat dingin di dahinya. Namun pihak lainnya adalah cucu perempuan pemimpin sekte dan adik perempuannya sendiri, jadi dia tidak bisa memarahinya atau menjelaskan. Kaisar Suyong memasang ekspresi muram di wajahnya, dan hendak memarahi cucunya dengan kasar, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah langit yang jauh. Bukan hanya dia saja, biarawati Tao Zheushen dan Yu Buzu pun merasakan hal serupa. Mereka semua memandang ke kejauhan dengan ekspresi serius. Ye Bufan juga merasakan aura kuat mendekat dan menoleh untuk melihat. Saya melihat 7 atau 8 sosok muncul di tempat semula, dan dalam sekejap mata mereka sudah ada di hadapan semua orang. Yang memimpin kelompok itu adalah 3 lelaki tua berpakaian hijau dengan rambut dan janggut putih. Mereka tampak halus dan yang terpenting, mereka memiliki aura kuat yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai puncak melampaui kesengsaraan. 3 pria kuat yang berada di puncak tingkat kesengsaraan mereka muncul pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak menunjukkannya dengan sengaja, tekanan kuat mereka langsung menyelimuti seluruh tempat dan segera menarik perhatian semua orang. Setelah 3 orang ini, ada 6 orang lagi. Meskipun usia mereka berbeda-beda, tingkat kultivasi terendah berada di atas tahap penyeberangan kesengsaraan. Ye Bufan menunjukkan sedikit keterkejutan. Ada banyak sekali orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan 3 orang menakutkan di puncak tahap penyeberangan kesengsaraan. Kekuatan sekuat itu tidak dimiliki oleh 3 sekte suci utama. Dari manakah gaya ini berasal? Kaisar Suyong juga tampak heran, kedua guru sekteku, apakah mereka adalah 3 orang abadi dari luar negeri? Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Perkataannya seolah mengungkapkan keterkejutannya, tetapi juga tampak tidak yakin dan dia meminta pendapat kedua orang itu. Ya, mereka bertiga adalah orang tua itu. Selagi Yu Buzu berbicara, dia memasang penghalang kedap suara, menutupi semua orang di dalam, tampaknya takut didengar oleh pihak lain. Pada saat ini, orang-orang itu telah mendarat di depan gerbang istana peri Piao Miao. Ketiga lelaki tua itu tampak bangga dan dipandu oleh pelayan ke tempat duduk yang tidak jauh dan duduk. Ye Bufan bertanya, 3 master sekte, siapakah ketiga dewa abadi di luar negeri ini? Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa 3 sekte suci itu hanyalah mereka yang terpapar sinar matahari, dan masih banyak orang kuat lainnya yang menyendiri. Misalnya, orang-orang di depan mereka, bahkan Yu Buzu dan yang lainnya cukup takut pada mereka. Kaisar Suyong berkata, 3 dewa abadi di luar negeri telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Lebih tepatnya, mereka telah berkeliaran di Pulau 9 Naga di Laut Iblis. Nama mereka adalah Wang Yuqian, Li Youkun dan Sun Youdao. Beberapa orang menyebut mereka 3 dewa abadi dari Pulau 9 Naga, dan beberapa menyebut mereka 3 sahabat Pulau 9 Naga. Ketiga orang ini memiliki kultivasi yang sangat kuat dan telah menjadi penguasa terkenal ribuan tahun yang lalu. Hanya saja mereka selalu berada di Laut Iblis dan jarang datang ke 5 negara besar, jadi tidak banyak orang yang mengenal mereka. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa mereka akan datang ke pertemuan reuni ini. Ekspresi Yu Buzu tampak serius, begitu banyak orang datang sekaligus, bahkan jika mereka datang untuk Nyonya Fang Hua, itu bukanlah hal yang sederhana. Mereka pasti punya rencana. Bagaimanapun juga, kekuatan 3 dewa dari Pulau 9 Naga sangatlah kuat. Kita tidak memiliki orang kuat yang telah melewati puncak kesengsaraan kali ini, jadi kita tidak boleh memprovokasi mereka. Kaisar Suyong melihat sekeliling dengan ekspresi serius, menatap Sulinger dan akhirnya jatuh pada Ye Bufan. Hati-hati dalam waktu dekat. Jangan memprovokasi Pulau Jiulong apapun yang terjadi. Bab 2903, Tuan Muda Pulau Jiulong. Ye Bufan tahu bahwa pihak lain sedang memberikan pengingat yang baik, dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bukanlah orang yang suka membuat masalah dan tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain.
Su Ling'er mendengus dingin. Sekarang amarahnya terutama ditujukan pada Ye Bufan, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan orang lain. Tidak perlu khawatir karena Yu Buzu adalah satu-satunya yang datang ke istana Taiksu. Biarawati Tao Jiushen juga mengawasi murid-muridnya. Kalian berdua harus ingat ini, jangan memprovokasi orang-orang dari Pulau Kowloon. Wen Susu berkata dengan marah, apa yang kamu takutkan? Tidak bisakah 3 sekte suci kita lebih baik daripada Pulau Kowloon? Biarawati Jiushen berkata, dalam hal kekuatan, King Mengzai milikku secara alami tidak kalah dengan Pulau Kowloon, tetapi kami di sini untuk memberi selamat, dan kami tidak memiliki tetua tertinggi. Pihak lain memiliki 3 orang di puncak kesengsaraan, dan kesenjangan kekuatannya sangat besar. Jangan menderita kerugian. Wen Susu juga mengetahui hal ini dan tetap diam. Semua orang mengobrol sebentar, lalu seorang pelayan berpakaian putih keluar dari istana peri Piao Miao. Nyonya telah memerintahkan agar para tamu terhormat yang telah menerima undangan, silakan masuk ke dalam untuk mencicipi teh. Sekarang ada ribuan tamu yang berkumpul di luar istana peri Piao Miao, tetapi tidak banyak yang menerima undangan. Hanya ada sekitar selusin orang, semuanya adalah penguasa. Para pemimpin 3 sekte suci utama tentu saja hadir. Su Yonghuang dan 2 orang lainnya berdiri, memberikan beberapa instruksi lagi, lalu mengikuti pelayan itu masuk. Di belakang mereka, 3 dewa Pulau Jiulong juga menerima undangan dan mengikuti mereka ke istana abadi Piao Miao. Ketika semua orang menghilang, Su Ling'er adalah orang pertama yang melompat keluar dan menunjuk Ye Bufan. Dasar pembohong, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan untuk menipu kakekku, tapi hari ini aku harus menjelaskan semuanya. Ternyata gadis kecil itu telah lama menantikan kesempatan ini. Selama Kaisar Suyong tidak ada, dia tidak akan takut pada apapun. Zhang Qiaochu buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Adik perempuan, jangan lakukan ini. Jangan bersikap tidak hormat kepada Dr. Ye. Kakak senior, jangan khawatir. Kamu terlalu jujur dan setia. Kamu selalu diganggu orang lain. Ye Bufan mengerutkan kening. Memang benar bahwa seorang pecinta melihat keindahan pada kekasihnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan gadis kecil itu? Namun, Zhang Qiaochu adalah orang yang memiliki rasa arogansi di dalam hatinya. Dia hanya berperilaku baik di hadapanku. Dilihat dari sudut pandang manapun, dia tidak jujur dan setia. Bagaimanapun juga, dia adalah cucu Kaisar Suyong. Dia memanggilku kakak Ye, jadi aku tidak bisa terlalu pilih-pilih dengan junior. Ye Bufan berkata, apa yang kau ingin aku katakan? Su Ling'er berteriak, jelaskan bahwa kehancuran Sekte Darah Suci adalah berkat jasa kakak seniorku Qiaochu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jelaskan bahwa terobosan kakak seniorku adalah kemampuannya sendiri, dan itu bukan bantuanmu. Adik Ling'er, kau sudah bertindak keterlaluan. Zhang Qiaochu ingin menghentikannya, namun ditepis oleh Su Lingsuang. Dia memiliki senyum pahit di wajahnya. Ia tak berdaya menghadapi adiknya yang nakal itu dan hanya bisa menundukkan kepala serta meminta maaf berulang kali. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan wanita yang sulit diatur seperti itu. Apapun yang kamu katakan, terserah kamu. Tidak, aku ingin kau sendiri yang mengatakannya. Su Ling'er menjadi semakin sombong, katakan dengan jelas di depan semua orang di dunia, dengan tingkat kultivasi periode Mahayana milikmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merebut penghargaan dari kakak seniorku yang luar biasa. Ye Bufan mengerutkan kening, kesabarannya hampir habis. Tetapi pihak lainnya adalah junior, dan Kaisar Suyong baru saja memintaku untuk menjaganya dengan baik. Saya tidak bisa memberi pelajaran pada cucu perempuan orang lain saat saya sedang marah padanya. Itu akan memalukan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wen Susu berdiri. Gadis kecil, apakah kamu sudah selesai? Bagaimana kamu bisa meragukan kemampuan Ye Yixian? Kemudian dia melotot tajam ke arah Zhang Qiaochu. Ye Yixian menyelamatkan hidupmu. Apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Aku, Zhang Qiaochu tersenyum pahit. Yang membuatnya menjadi rahasia adalah bahwa dia melompat keluar untuk menuduh dirinya sendiri. Tetapi hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Kakak senior Qiaochu, abaikan saja dia.
Su Ling'er berdiri di depannya dan menatap tajam ke arah Ye Bufan. Aku ingin menantangmu. Aku ingin membuktikan bahwa kamu pembohong besar. Kamu tidak sebaik aku dan bahkan tidak sebanding dengan kakak senior Qiao Chu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, terlalu malas untuk memperhatikan gadis kecil nakal ini, dan menoleh untuk mengagumi karakter-karakter istana peri Piao Miao. Apa maksudmu? Apakah kau memandang rendah aku? Su Ling'er sangat marah. Menurutnya, reaksi Ye Bufan berarti dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Hal ini memang benar adanya. Meskipun dia baru saja melewati tahap awal kesengsaraan, Ye Bufan sama sekali tidak menganggap serius tingkat kultivasi ini. Kau benar, dia hanya memandang rendah dirimu. Wen Susu melangkah maju, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Ye Yixian. Kamu, sebagai cucu dari kepala sekte, Su Ling'er juga merupakan putri kecil dari sekte Xuantian dan salah satu jenius seni bela diri yang luar biasa. Dia dimanja sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Dia segera menghunus pedang panjangnya dari belakangnya, ujung pedangnya menunjuk langsung ke Wen Susu, minggir, atau aku akan menebasmu juga. Menurut Su Ling'er, meskipun dia memasuki masa kesengsaraan sedikit lebih lambat dari Wen Susu, karena mereka berdua jenius seni bela diri, kesenjangannya seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi saat dia baru saja selesai bicara, dia merasakan tangannya menjadi ringan dan pedang itu sudah berada di tangan orang itu. Kau seperti katak dalam sumur dan tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Aku akan menyimpan pedang ini untukmu terlebih dahulu dan memberikannya kepada pemimpin sekte Su nanti. Wen Susu berdiri di sana. Gerakannya begitu cepat sehingga seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Namun, ada pedang tambahan di tangannya, yaitu milik Su Ling'er. Kamu, Su Ling'er terkejut dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu rentan di hadapan pihak lain. Namun dia tidak bodoh. Dia segera menyadari kesenjangan antara dirinya dan pihak lain. Dia sama sekali tidak sebanding. Jika dia terburu-buru maju, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kakak Qiao Chu, tidakkah kau lihat aku sedang diganggu? Bantu aku menghajarnya. Sambil berbicara dia berbalik dan menarik lengan baju Sang Qiao Chu. Adik Ling'er, bisakah kita berhenti membuat masalah? Zhang Qiao Chu begitu cemas hingga ia berkeringat deras. Dia tidak bisa mengendalikan Su Ling'er dan dia tidak punya keberanian untuk menyerang Wen Susu, apalagi Ye Bufan yang berdiri di samping mereka. Kau tidak peduli padaku, kan? Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Su Ling'er begitu marah hingga dia menghentakkan kakinya dan memukul dadanya. Dengan kepribadiannya yang keras kepala, dia tentu saja menolak untuk menyerah. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wen Susu, dan akhirnya dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Ye Bufan. Bersembunyi di balik seorang wanita, apakah kamu masih seorang pria? Beranikah kamu menerima tantanganku? Jika aku jadi kamu, aku akan mengatakan kamu adalah seorang gigolo. Ye Bufan mengerutkan kening dengan rendah hati, merasa perlu untuk memberi pelajaran kepada gadis kecil ini dan tidak membiarkannya terus seperti ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara yang mendominasi bergema di seluruh gerbang istana peri Piao Miao. Diam semuanya, Tuan Muda Pulau kita punya sesuatu untuk dikatakan. Suara itu datang dari seorang pria kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Di bawah suntikan energi sejati, seluruh lembah bergetar, dan beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Tingkah laku pihak lain begitu sombong, sehingga banyak orang yang geram. Namun, jika melihat tingkat kultivasi pihak lain, mereka hanya berani marah, tetapi tidak berani berbicara. Pada saat itu, sebuah sosok melayang ke udara. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah putih dan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap orang-orang di bawahnya dengan jijik, seakan-akan mereka adalah semut. Saya Wang Ruiyang, Tuan Muda Pulau Jiulong. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Meskipun banyak orang tidak tahu di mana Pulau Jiulong berada, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri 3 orang kuat yang baru saja mencapai puncak kesengsaraan.
Kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh sekte biasa. Tak heran situasinya begitu memberatkan. Mendengar bahwa pria di depan mereka adalah Tuan Muda Pulau Jiulong, mereka langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Melihat reaksi semua orang, Wang Ruiyang menyeringai, jelas sangat bangga. Kalian semua di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengenalan keluarga ini. Saya yakin kalian semua telah menyiapkan hadiah. Keluarkan sekarang dan biarkan Tuan Pulau ini melihatnya. Bab 2904 menyebabkan bencana besar. Apa yang terjadi? Mengapa kita harus menunjukkan barang-barang kita padanya? Benar sekali, harta karun itu milik kita. Apa yang akan terjadi jika dia melihatnya? Aku bisa melihat bahwa mereka mencoba merampok kita. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir meledak. Mereka yang datang ke pertemuan reuni keluarga pasti pernah bertemu Nyonya Fang Hua sebelumnya atau mendengar reputasi istana peri Piao Miao. Hadiah yang mereka persiapkan untuk menyenangkan pihak lain bukanlah barang biasa. Saat ini, niat Pulau Jiulong sangat jelas. Jika dia menyukai harta karun itu mungkin hilang. Itulah sebabnya semua orang bereaksi begitu keras. Diam semuanya. Suara arogan tadi terdengar lagi, datangnya dari seorang lelaki setengah baya yang ada di sebelahnya. Siapapun yang berani menentang perintah Tuan Muda Pulau akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir langsung terdiam. Kerumunan yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, akhirnya menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Di dunia kultivasi, kekuatan menentukan segalanya, dan orang yang memiliki kepalan tangan paling besar adalah orang yang memegang kekuasaan. Pria besar itu sangat sombong. Dia menunjuk ke arah seorang kultivator Mahayana yang berdiri di depannya dan berkata, "Kamu datang dulu dan serahkan cincin penyimpananmu sehingga Tuan Mudaku dapat memeriksanya." Aku, pihak lainnya juga merupakan seorang kultivator di puncak tahap Mahayana. Dia tidak berarti apa-apa di sini, tapi dia jelas merupakan orang kuat yang disegani di masa normal. Sekarang, dia diminta untuk mengambil harta karun yang telah dipersiapkannya dengan matang secara tiba-tiba, dan dia merasa tidak rela. Namun baru saja ia ragu, lelaki besar itu mengayunkan pedang panjang di tangannya dan membelahnya menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Bahkan jiwanya hancur oleh energi pedang yang tajam. Sekarang semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Dia adalah seorang pria sakti yang berada di puncak alam Mahayana, namun dia tidak mampu menghalangi satu gerakan pun dan terbunuh begitu saja. Suara marah dan takut terdengar dari kerumunan, kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini adalah istana peri Piao Miao. Apakah kau tidak takut membuat Nyonya Fang Hua marah? Wang Ruiyang tersenyum dingin, kita belum memasuki istana peri Piao Miao, jadi apa hubungannya dengan Nyonya Fang Hua? Lagi pula, orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana, jadi jangan harap dia akan peduli padamu. Serahkan harta karun itu dengan cepat, jangan sampai kehilangan nyawamu hanya karena kerugian kecil. Semua orang yang hadir tampak frustrasi. Memang demikianlah halnya. Orang-orang seperti mereka tidak bisa mendapatkan undangan. Nyonya Fang Hua bahkan tidak tahu mereka ada, dan mustahil baginya untuk peduli dengan apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, sesosok orang dari kerumunan itu melonjak ke udara secepat kilat, jelas bersiap untuk melarikan diri dari sini. Dengan kekuatanmu sendiri, bisakah kau melarikan diri? Wang Ruiyang mencibir, mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tajam menerobos udara. Engah! Sebelum lelaki itu sempat berlari sejauh 100 meter, sebuah lubang darah setebal mangkuk tertusuk di dadanya, lalu dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Dalam sekejap mata, dua pria kuat terbunuh. Semua orang ketakutan dan terkejut oleh taktik kejam Pulau Jiulong. Pria parubaya itu tersenyum dingin dan menunjuk ke arah biksu lain di depannya. Sekarang giliranmu. Serahkan cincinnya. Pria itu tidak berani ragu lagi dan buru-buru melepas cincin penyimpanannya. Wang Ruiyang mengulurkan tangannya dan cincin itu jatuh ke telapak tangannya. Lalu dia melengkungkan bibirnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kamu hanya punya barang kecil ini, kamu sungguh orang miskin. Sambil berbicara,
dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke orang berikutnya, sekarang giliranmu. Melihat pemandangan ini, Wen Susu berkata dengan marah, orang-orang Pulau Jiulong sangat mendominasi. Gong Junyi menghela nafas, lupakan saja, pemimpin sudah menyuruh kita untuk tidak membuat masalah. Wen Susu mengerutkan kening, tetapi akhirnya menahannya. Lagi pula, mereka memiliki 3 orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Dalam dunia kultivasi, kekuatan menentukan segalanya. Tidak ada logika sama sekali. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Wang Ruiyang dan anak buahnya bersenang-senang menjarah. Menghadapi kekuatan penghancur yang dahsyat, yang lain tidak punya hak untuk melawan dan mereka semua dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Ye Bufan dan yang lainnya tidak ada di pusat, jadi mereka merampok secara berurutan dan segera datang di depan mereka. Pria parubaya yang sombong itu melirik Wen Susu dan Gong Junyi, apa yang kalian tunggu, serahkan cincin penyimpanan kalian. Gong Junyi menghentikan Wen Susu yang hendak meledak, dan berkata, kami dari King Mengsai. King Mengsai dari 3 sekte suci utama. Wang Ruiyang masih memiliki senyum bangga di wajahnya, karena kamu berasal dari 3 sekte suci utama, maka kami harus memberimu wajah ini. Lupakan saja, mari kita lanjutkan. Jelaslah bahwa meskipun dia sombong, dia tidak ingin memprovokasi 3 sekte suci utama. Agaknya, guru sebelumnya telah mengajarinya demikian. Karena dia sudah bicara, pria parubaya itu tentu saja tidak berani memaksa lagi dan menatap Ye Bufan dan orang lain di belakangnya. Mengikuti instruksi Master Sekte, Zhang Qiaocucu tidak ingin menimbulkan masalah, dan mengambil inisiatif untuk mengatakan, kami adalah murid Sekte Suantian. Oh, Wang Ruiyang mengangguk. Dia tidak ingin memprovokasi King Mengsai, jadi tentu saja dia tidak ingin memprovokasi Sekte Suantian. Tepat ketika mereka hendak membiarkan semua orang lewat dan melanjutkan merampok, Sulinger berdiri dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan orang-orang di belakangnya. Orang-orang ini bukan pengikut Sekte Suantianku dan tidak ada hubungannya dengan kita. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Zhang Qiaocucu berkata dengan marah, adik perempuan, apa yang akan kamu lakukan? Tahukah kau, meskipun Sulinger sedikit nakal sebelumnya, itu masih belum bisa diterima. Setidaknya demi Sekte Suantian, Ye Bufan tidak akan terlalu peduli. Tetapi melakukan hal itu sekarang sama saja dengan memutuskan hubungan sepenuhnya, dan bahkan Kaisar Su Yong akan berada dalam masalah saat itu. Anda harus tahu bahwa pihak lain adalah seorang medis abadi dengan keterampilan medis supernatural. Tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang berani menyinggung perasaannya, bahkan 3 sekte suci utama pun tidak. Wen Susu juga sangat marah, dan menatapnya dengan mata dingin, Sulinger, kamu sudah keterlaluan. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Gadis kecil Sulinger jelas tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana besar, dan berteriak dengan arogan, bukankah dia kuat? Bukankah dia membantu kalian semua meningkatkan kultivasi? Bukankah dia memusnahkan sekte darah suci sendirian? Dalam hal ini, jika ada masalah, kamu dapat menyelesaikannya sendiri. Mengapa kamu perlu mengandalkan kekuatan istana Taiksuku? Diam. Melihat dia bertindak terlalu jauh, Zhang Qiaocu menjadi sangat cemas hingga dia melompat berdiri, tetapi dia tidak berdaya. Kakak senior, beraninya kau berteriak seperti itu padaku. Sulinger merasa telah menderita ketidakadilan yang besar dan air mata mengalir di matanya. Siapa dia? Dia hanya seorang gigolo yang hidup dari wanita. Kau malah berteriak padaku tentang dia. Zhang Qiaocucu sangat cemas, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap putri kecil ini. Kau, tunggu saja hukuman dari pemimpinnya. Kakek tidak akan menghukumku karena laki-laki tampan. Sulinger tidak peduli sama sekali. Alasan mengapa dia mempunyai karakter yang keras kepala saat ini tidak lepas dari sifat memanjakan Kaisar Su Yong yang berlebihan. Wang Ruiyang melihat percakapan beberapa orang dengan jelas dan tidak bisa menahan senyum, seolah dia mengerti alasan di baliknya. Pandangannya menyapu Situ Dianmo, Leng Qingqiu dan yang lainnya satu persatu, dan akhirnya tertuju pada Ye Bufan. Kamu sangat beruntung, kamu punya banyak wanita cantik. Tidak heran orang-orang bilang kamu seorang gigolo. Karena dia bukan berasal dari 3 sekte suci utama,
Wang Ruyang tidak lagi memiliki keraguan dan berbicara tanpa moral. Tuan muda ini datang ke sini hari ini untuk peri kinceng, kalau tidak semua gadis cantik ini akan direnggut olehmu. Kau anak yang beruntung, serahkan saja cincin penyimpanan itu dengan patuh. Setelah dia mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Ye Bufan. Ada rasa simpati, kasihan, bahkan rasa senang. Di mata semua orang, pemuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari 3 sekte suci utama, tidak dapat bertarung melawan para ahli penyeberangan kesengsaraan yang kuat dari Pulau Jiulong. Su Ling'er bahkan lebih bangga. Alasan dia melakukan ini adalah untuk melihat bagaimana pihak lain akan mempermalukan diri mereka sendiri. Bab 2905, Makan Nasi Lunak. Alasan mengapa ketiga dewa datang ke Pulau Jiulong kali ini dan menciptakan keributan besar tentu saja untuk tujuan lain. Semua orang tahu bahwa Nyonya Fang Hua tidak memiliki anak. Putri sebelumnya meninggal saat menjalani kesengsaraan, dan sekarang dia telah mengadopsi seorang putri. Hasilnya jelas. Tidak peduli siapapun orangnya, selama dia bisa menikahi wanita ini, dia akan menjadi tuan muda istana peri Piao Miao dan pewaris masa depan. Karena itu, mereka bertiga datang ke sini bersama-sama dan membawa serta tuan muda Pulau Wang Ruyang. Alasan mengapa orang ini dengan sengaja merampok banyak biksu di sini adalah agar istana abadi Piao Miao melihat kekuatannya. Kedua, untuk mencegah orang lain datang dengan hadiah pertunangan yang bagus dan mencuri perhatian mereka. Menurutnya, selain 3 sekte suci utama, tidak ada lagi yang mampu melawan dan hanya bisa membiarkan diri mereka dimanipulasi olehnya. Semua sudah direncanakan dengan baik, tapi sayang sekali Ye Bufan bertemu dengannya. Dia menatap Su Ling'er dan tersenyum menggoda, bukankah kamu bilang aku datang ke sini untuk makan malam? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seorang tukang numpang. Kemudian Ye Bufan menoleh dan melirik Wang Ruyang, keluar dari sini. Wah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau cari mati saja. Wang Ruyang adalah pria yang sangat bernafsu. Dia sangat cemburu saat melihat begitu banyak wanita cantik di dekat Ye Bufan. Kalau saja mereka tidak takut merusak acara besar ini, mereka pasti sudah berusaha menangkap orang itu. Sekarang, karena menyadari bahwa gigolo yang menggantungkan hidupnya pada dia tidak menganggapnya serius, dia tiba-tiba menjadi pembunuh. Bunuh dia untukku. Begitu dia memberi perintah, lelaki setengah baya di sebelahnya segera menanggapi dan meraihnya dengan tangannya yang besar seperti kipas daun palem. Sebagai orang kuat di tahap awal kesengsaraan, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tamparan ini juga sangat kuat. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala, berpikir bahwa pemuda ini terlalu impulsif. Pulau Jiulong selalu terkenal dan bukan seseorang yang mudah terprovokasi. Ye Bufan tersenyum tipis, seolah tidak ambil pusing sama sekali, lalu melambaikan tangannya ke belakang. Ling Xuang, istriku, hajar dia demi aku. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh ramping berdiri di depannya. Su Ling Xuang lah yang mengambil tindakan. Su Ling Xuang sudah dipenuhi amarah setelah melihat Su Ling'er terus-menerus memprovokasi suaminya. Tetapi dia tidak bisa marah karena Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya. Tentu saja dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pria parubaya itu adalah seorang pendekar kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan mengandalkan kekuatan Pulau Sembilan Naga, dia telah menjadi tak terkalahkan dan sombong selama bertahun-tahun. Dia tidak menganggap serius Ye Bufan kali ini. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa sebelum dia dapat memahami apa yang terjadi, dia merasakan seperti ada hantaman gunung di dadanya dan terlempar mundur bagaikan bola meriam, meninggalkan genangan darah. Berani sekali orang sampah sepertimu menyinggung suamiku. Su Ling Xuang pada mulanya adalah seorang wanita yang lembut dan anggun, tetapi kemarahan di dalam hatinya menyapu kelembutannya sebelumnya. Setelah menendang lawannya, dia tidak berhenti, melainkan mengejarnya, memukul, dan menendangnya lagi. Dalam sekejap mata, lelaki parubaya itu dipukuli begitu keras hingga ia muntah darah dan jatuh ke tanah seperti karung rusak. Baru saat itulah dia menghela napas lega dan mundur di belakang Ye Bufan. Ini, semua orang yang hadir tercengang.
Tak seorang pun menyangka wanita yang tampaknya penurut dan berbudi luhur ini bisa begitu kejam. Yang tidak dia duga adalah, ternyata ahli tahap penyeberangan kesengsaraan yang kuat dari Pulau Jiulong bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Ye Bufan tersenyum tipis, seolah semua ini memang seharusnya begitu, lalu menoleh menatap Su Ling'er di sampingnya. Gadis kecil, kau lihat itu. Ini seperti hidup dengan mengandalkan seseorang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Aku punya seorang wanita bersamaku, jadi aku tidak perlu melakukan apapun sendiri. Aku bisa mengusir semua roh jahat dan monster. Anda, Su Ling'er menghentakkan kakinya karena marah. Dia ingin melihat Ye Bufan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi hasil di hadapannya jelas bukan yang diinginkannya. Lalu dia mendengus dingin, dasar tak berguna. Aku heran sampai kapan kau bisa mengandalkan wanita. Dia punya idenya sendiri dalam benaknya. Di seberangnya adalah Pulau Kowloon, suatu keberadaan yang bahkan Istana Taiksu tidak berani diprovokasi. Meskipun pihak lain punya beberapa wanita, lalu kenapa? Mungkinkah dia lebih kuat daripada para pejuang penangkal kesengsaraan puncak dari Pulau Kowloon? Meskipun mereka sekarang telah memenangkan permainan, mereka telah membuat Pulau Jiulong marah dan akan menderita kerugian di masa mendatang. Benar saja, ketika Wang Ruiyang melihat anak buahnya dipukuli, dia menjadi geram dan niat membunuh memenuhi seluruh tubuhnya. Wah, beraninya kamu melawan. Pulau Jiulong milikku tampaknya sudah lama tidak dijamah oleh beberapa negara besar, dan beberapa orang sudah lupa betapa kuatnya kita. Dia juga ingin membangun kekuatannya sendiri, dan melambaikan tangannya di belakangnya. Tuan Raja Pedang, biarkan orang-orang bodoh ini melihat keterampilan pedangmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus berjalan keluar dari belakangnya. Bukan saja tingkat kultivasi pria ini jauh lebih tinggi daripada pria paruh baya tadi, dia juga telah mencapai tahap tengah kesengsaraan. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi pedang yang tajam, dan ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti senjata dewa tak tertandingi yang terhunus, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Raja Pedang Cui Bingjun, seorang tetua yang kuat di Pulau Jiulong. Ya Tuhan, ini adalah Raja Pedang. Bukankah dia dikatakan telah mengasingkan diri ribuan tahun yang lalu? Dia bersembunyi di Pulau Kowloon. Kudengar ilmu pedang Raja Pedang tak tertandingi di dunia. Kekuatan Pulau Kowloon benar-benar hebat. Sudah berakhir. Anak-anak muda ini benar-benar tamat. Sayang sekali menyia-nyiakan bakat bagus seperti itu. Di antara kerumunan, beberapa mengenali identitas Raja Pedang, dan beberapa telah mendengar namanya. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, dan tidak ada seorang pun yang optimis terhadap pihak Ye Bufan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, bibir Cui Bingjun melengkung karena sedikit bangga. Dia berjalan di depan orang banyak dan melirik Su Ling Suang dengan jijik. Gadis kecil, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku menghunus pedangku. Tundukkan saja kepalamu dan cepat mengaku kalah. Kalau tidak aku akan sangat marah sehingga kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat arogan, tetapi tak seorang pun yang hadir menganggapnya sesuatu yang salah. Dia adalah Raja Pedang yang tak tertandingi, orang kuat di masa kesengsaraan. Berani sekali kau, orang tua bodoh, memamerkan ilmu pedangmu di hadapanku. Ye Bufan melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangannya ke belakang lagi. King Qiu, istriku, hajar dia demi aku. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Menghadapi laki-laki kuat seperti Raja Pedang, dia malah membiarkan istrinya maju. Orang ini benar-benar seorang gigolo yang mencolok. Pada saat ini, Leng Qingqiu berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Semua orang yang hadir menghentikan langkahnya dan menatap dengan mata terbuka lebar. Meskipun wanita di hadapan mereka sangat cantik, namun tak seorang pun memperhatikan wajahnya. Sebab, hawa pedang yang terpancar dari tubuhnya begitu dahsyat, hingga menyapu seluruh tempat itu dengan ganas. Tekanan itu membuat semua orang kesulitan bernapas, seolah-olah gerakan sekecil apapun akan menyebabkan mereka terpotong-potong. Cui Bingjun awalnya memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Sebagai Raja Pedang, dia memiliki modal untuk menjadi sombong dan tidak menganggap serius siapapun. Tetapi saat Leng Qingqiu keluar,
Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tampak ngeri. Ini sebenarnya adalah wilayah kesuksesan besar dalam ilmu pedang. Tidak mengherankan dia begitu terkejut. Tahukah Anda, walaupun dia dikenal sebagai Raja Pedang, namun latihan ilmu pedangnya baru mencapai kesuksesan kecil dalam ilmu pedang, dan tidak diketahui berapa lama lagi dia akan mencapai kesuksesan besar. Wanita di depannya jelas baru berusia 20-an atau 30-an, namun dia memiliki pencapaian tinggi dalam ilmu pedang, yang benar-benar di luar dugaannya.